Ini pertemuan yang terakhir sebelum ujian tengah semester. Nah, kita akan membahas materi yang terakhir dari struktur aljabar, maksudnya terakhir sebelum UTS ya, yaitu tentang grup siklik. Cuma nanti perlu ada beberapa konsep di subgrup yang perlu saya ulang biar Anda lebih paham lagi. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, ini yang ingin saya ulang adalah konsep terkait dengan subgrup yang dibangun, gitu ya. Subgrup yang dibangun oleh suatu himpunan. Ini karena nanti ini yang mendasari konsep grup siklik. Jadi yang kalau ini belum paham, nanti untuk kita memahami grup siklik mungkin sedikit agak susah ya. Untuk menjelaskannya mungkin saya akan menjelaskan dengan papan. Anda melihat papan saya? Terlihat, Pak. Mirror nggak? Mas. Mirror gimana maksudnya? Nggak mirror ya? Lurus kan? Ini tulisannya, whiteboardnya nggak kebalik kan? Oh, enggak, Pak. Oke, baik. Nah, di definisi tadi, definisi 4110, semoga Anda sudah membaca juga, itu terkait dengan irisan dari semua himpunan subgrup. Jadi ini berawal dari ini dulu ya, berawal dari teorema 419. Atau ginilah, latar belakangnya gini. Kalau kita punya suatu grup ya, ini kepotong nggak ya? Ini semoga nggak kepotong ini. Kalau kita punya suatu grup G, operasinya apapun lah ya, operasi bintang gitu, G dengan operasi bintang. Lah, kalau kita mengambil sembarang subhimpunan di dalam G, gitu ya, ini S itu. Jadi S itu adalah subhimpunan atau himpunan bagian dari G, gitu ya. Maka S itu belum tentu defaultnya gini ya, defaultnya S belum tentu menjadi grup, gitu. Jadi S belum tentu menjadi grup dengan operasi yang sama. Maksudnya belum tentu S itu memiliki sifat-sifat yang mirip seperti himpunan induknya, yaitu himpunan G-nya, himpunan grupnya, gitu ya. Lah, contohnya kemarin sudah saya berikan, seandainya G-nya adalah grup Z plus, gitu ya. Contohnya kemarin, kalau grup G-nya adalah grup himpunan bilangan bulat integer, gitu ya, dengan operasi penjumlahan, maka kalau kita mengambil himpunan A misalkan gitu ya, A di sini isinya adalah 1, 2, 3 gini. Nah, ini jelas bukan grup. Gitu. Jadi A itu tetap subhimpunan, dia subhimpunan dari grup Z, dari grup bilangan bulat. Tapi sudah kita diskusikan kemarin, A ini tidak memenuhi sifat-sifat grup. Elemen identitas dia nggak punya, terus tidak tertutup operasinya ya terhadap operasi penjumlahan, kemudian tidak semua elemen punya inverse dan sebagainya. Jadi banyak sekali kekurangan-kekurangan A ini untuk menjadi suatu grup. Nah, contohnya apa subhimpunan yang grup kemarin sudah kita diskusikan juga. Contohnya adalah kalau kita punya misalkan di dalam Z itu kita punya 2Z. Jadi himpunan bilangan genap gitu ya. Nah, yang ini kemarin grup. Nah, subhimpunan yang merupakan grup itu disebut sebagai subgrup. Jadi karena 2Z itu memenuhi sifat-sifat atau aksioma-aksioma grup, maka dia disebut subgrup dari Z, ya. Jadi 2Z disebut subgrup dari Z. Jadi ini nanti S punya dua kemungkinan, dia belum tentu menjadi subgrup. Nah, kalau S itu grup gitu ya, kalau S itu grup, maka S disebut sebagai subgrup dari
G. Gitu. Kalau dia bukan subgrup, dia hanya disebut sebagai subhimpunan biasa atau himpunan bagian biasa. Itu yang pertama kali harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, nanti berikutnya adalah, terus kalau kita punya subhimpunan biasa, apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Kalau kita punya subgrup, jelas subgrup itu adalah subhimpunan yang punya sifat-sifat seperti induknya. Karena induknya, himpunan induknya G itu adalah grup, maka himpunan bagiannya juga grup. Nanti dia juga punya identitas, dia punya elemen inverse, dia tertutup, asosiatif, dan sebagainya terpenuhi semua di sini. Nah, tapi kalau himpunan A-nya itu, contohnya S-nya itu bukan himpunan, bukan grup, contoh kita ambil contoh A ini ya. Dan nanti kita bisa mencari subgrup terkecil yang memuat subhimpunan itu, gitu ya. Jadi saya pakai istilah A ini saja. Nanti kalau S nanti biar dia baku untuk subgrup gitu ya. Kalau di bukunya di S Malik itu memang pakai S. Nanti Anda daripada bingung, saya pakai A. Karena A itu bukan grup, bukan subgrup, bukan grup, maka A juga bukan subgrup gitu ya. A bukan subgrup dari Z. Nah, kalau A bukan subgrup dari, meskipun A bukan subgrup dari Z, tapi kita bisa mencari ini. Jadi, tapi kita bisa mencari, istilahnya adalah subgrup gitu ya, terkecil. Subgrup terkecil yang memuat A gitu. Kalau S sudah jelas subgrup, ya berarti nggak perlu dicari, karena sudah subgrup, berarti ya subgrup yang memuat S ya dirinya sendiri gitu ya. Tapi kalau A, karena A bukan grup, maka A jelas bukan subgrup dari Z, maka kita bisa mencari subgrup terkecil yang memuat A gitu ya. Lah bagaimana cara mencari subgrup terkecil yang memuat A? Itu caranya bagaimana? Ini yang akan kita bahas pakai teorema, beberapa teorema tadi ya. Jadi dengan menggunakan teorema 419, definisi 4110 sampai dengan teorema 4112 gitu ya. Ini bisa saya hapus dulu yang di layar ini, halo? Bisa, Pak. Oke, baik. Ini yang atas dulu mungkin yang saya hapus. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Jadi langkah-langkah untuk mencari subgrup terkecil yang memuat A. Yang pertama adalah, langkah pertama, kita himpun semua subgrup yang memuat A gitu ya. Jadi ini langkah pertama adalah dihimpun semua subgrup yang memuat A. Itu ada di definisi 4110 gitu ya. Jadi 4110 itu gini. Kita kasih simbol, misalkan kalau di sini A cantik gitu aja, atau biar nggak bingung gini aja lah. Kalau di bukunya di S Malik itu S cantik gitu ya. Nah, apa dia? Dia adalah semua S gitu ya. Di situ H sih. Biar nggak bingung gini aja lah, nggak apa-apa lah. H dengan syaratnya H adalah subgrup. Subgrup di G gitu ya. Dan H itu memuat A gitu. Jadi ini dihimpun dulu. Ini langkah pertama. Jadi semoga Anda membaca notasi himpunan sudah nggak bingung ya. Ini harusnya sudah clear di logika dan himpunan. Jadi ini S cantik gitu ya. Kode ya, cantik atau tidak terserah lah ya. Pokoknya kalau beberapa orang menyebutnya biar beda dengan S biasa, sebut S cantik. Ini maksudnya himpunan dari subgrup-subgrup. Jadi H, himpunan dari semua H. H itu apa? H itu dia subgrup di G, dan H harus memuat A gitu. Jadi A subset H, berarti A subhimpunan dari G tadi yang bukan subgrup tadi gitu ya. Dia pasti termuat di dalam subgrup-subgrup yang lain.
Pak, jaminannya apa? Jaminannya adalah setidaknya A ini termuat di dalam grup G itu sendiri. Kan G itu subgrup dari dirinya sendiri, gitu ya. G subgrup dari dirinya sendiri, maka A minimal termuat dalam satu subgrup. Apa itu? Ya di grup G itu. Lupa katanya dibuat termuat di subgrup. Kok malah termuat di grup G? Lah bukankah G itu adalah subgrup dari dirinya sendiri? Nah itu, logikanya seperti itu. Itu langkah pertama. Kalau sudah dihimpun semua, langkah kedua adalah diiriskan semua, gitu ya. Diiriskan itu maksudnya interseksi. Jadi iriskan semua ini, semua H ini. Jadi nanti iriskan semua H elemen di dalam S cantik, ya. Jadi ini himpunan anggota dari himpunan lain, berarti tulisannya elemen. Kalau ini himpunan subset himpunan lain, ini berarti himpunan bagian, gitu ya. Jadi Anda semoga tidak bingung dengan istilah-istilah itu. Iriskan semua H di dalam anggota S ini tadi, yang pertama tadi. Lah nanti jadinya apa? Kita kasih notasinya adalah ini, A kurung lancip ini. Apa itu? Dia adalah irisan, gitu ya, dari semua H. H yang mana? H elemen S cantik. Gitu. Jadi ini semua subgrup-subgrup di G yang memuat A, gitu ya. Kenapa? Karena S cantik tadi adalah himpunan subgrup-subgrup di G yang memuat A. Itu semua kita iriskan. Nah, irisannya nanti kita kasih nama ini. A kurung lancip ini. Ini adalah irisan dari H dengan H-nya adalah ini. H-nya adalah semua subgrup di dalam S cantik. Apa itu S cantik? Ya, tadi yang atas tadi itu. Nah, ini pasti subgrup, gitu ya. Ini saya hapus lagi yang bawah. Jadi irisan dari semua subgrup itu pasti subgrup. Kenapa? Karena kita sudah punya teorema bahwa irisan dari dua subgrup itu adalah tetap subgrup, gitu ya. Itu di teorema di dalam DS Malik itu, nah, mana ya? Atau di atasnya ya, di pembahasan tentang grup mungkin ya. Kalau di atau Anda bisa pakai ini. Anda bisa pakai teorema 419, ya. Jadi ini dengan teorema 419, gitu ya. Maka A ini merupakan subgrup. Maksudnya apa, Pak? Teorema 419 itu berbunyi jika kita punya grup G, kemudian kita punya himpunan dari subgrup-subgrup di dalam G, gitu ya. Jadi kira-kira sama seperti ini. Maka irisan dari subgrup-subgrup di dalam G tadi sebanyak apapun tetap subgrup. Itu teorema 419, bunyinya seperti itu. Jadi kalau kita punya H itu adalah subgrup-subgrup di G, gitu ya, yang memuat A, diiriskan semuanya, maka irisannya ini tetap subgrup. Irisannya ini yang kita kasih nama A kurung lancip tadi itu tetap subgrup, dijamin oleh teorema 419. Nah, kemudian apa namanya, nomor 3, subgrup ini A ini disebut dengan subgrup yang dibangun atau direntang, gitu ya, oleh A. Dan tidak lain, dia adalah subgrup terkecil yang
memuat A, gitu. Jadi Pak, kok bisa Pak, kok dia bisa menjadi subgrup terkecil yang memuat A, bagaimana logikanya? Karena tadi A ini apa namanya? A kurung lancip ini kita peroleh dari apa? Dari tadi mengiriskan gitu ya, atau mengintersection kan gitu ya. Interseksi dari semua subgrup yang memuat A gitu. Jadi gambarannya kalau di sini kita punya banyak gitu ya. Ini subgrup-subgrup di dalam S substantif tadi. Semua ini memuat A gitu ya. Subgrup-subgrup ini semuanya memuat A gitu. Maka di dalam irisan dari keempatnya, ini andaikan hanya ada 4 loh ya. Padahal itu kemungkinannya kan sangat banyak sekali, tidak hanya 4. Ya bisa, mungkin bisa hanya 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Bisa banyak juga. Nah, maka irisan dari semuanya ini kan pasti adalah A itu sendiri nanti. Memuat A itu maksudnya, bukan A itu sendiri, maksudnya dia adalah memuat A. Karena masing-masing memuat A, maka irisan dari semuanya pasti juga memuat A. Karena irisan dari semuanya itu adalah subgrup, maka dia tidak lain adalah subgrup terkecil yang memuat A. Dan apa namanya, A kurung lancip ini dalam bahasa aljabarnya dia disebut dengan ini, subgrup yang dibangun oleh A. Gitu ya. Nah, bagaimana cara membangunnya? Itu bisa kita lihat dari teorema 4112. Tapi itu mungkin agak ruwet notasi-notasinya ya. Saya permudah saja. Jadi misalkan A-nya itu adalah himpunan yang isinya adalah A1, A2 sampai dengan AN gitu ya. Maka nanti yang ini yang paling bawah ini kepotong nggak ya ini? Masih kelihatan nggak ini? Iya Pak, kepotong Pak, dikit. Potong dikit ya, oke. Ini terbatas sekali ya whiteboardnya ya. Kalau ini nggak kepotong Mas ya? Solo enggak Pak? Nggak ya, oke. Jadi seandainya A-nya adalah tadi, dia kan subset tadi ya, himpunan bagian di dalam grup G tadi ya. Seandainya dia punya elemen sebanyak N, maka apa sih subgrup yang dibangun oleh A itu? Kita pakai istilah notasi sendiri aja, tapi ini sebenarnya tidak jauh beda dengan yang di DS Malik ya. Cuma DS Malik itu terlalu istilahnya mungkin agak double indeks, nanti malah bingung Anda. Saya pakai langsung gini aja. Jadi ini A1, A2 dan seterusnya sampai AN, masing-masing bolehlah ini kita kasih pangkat gitu ya, pangkat K1, pangkat K2 sampai dengan pangkat AN. Nah ini maka yang pertama kali dijelaskan adalah AI-nya jelas elemen A. Nah ini langsung aja, langsung KI-nya, KI itu maksudnya ini, pangkat-pangkat dari A ini, kan dia pangkat K ya. Dia adalah sama dengan plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya, itu aja. Artinya ini biar tidak, kalau itu kan notasinya di teorema 4112 itu terlalu panjang itu. I-nya dijelaskan sendiri, kemudian K-nya plus minus 1, tapi nanti I-nya dijelaskan sampai N, dan N-nya pun dijelaskan 1, 2, dan seterusnya. Itu nanti terlalu membingungkan nanti. Jadi gini aja, gak apa. Cukup gini, saya kira SN N-nya bisa, ini sudah oke lah ini. Nah ini yang perlu diperhatikan di sini. Jadi ini A1 pangkat K1, A2 pangkat K2, dan seterusnya sampai dengan AN pangkat KN. Ini antara satu dengan yang lain itu kan harusnya ada operasinya. Tapi kemarin sudah kita sepakati bahwa operasinya ini kita tiadakan. Ini harusnya ada bintangnya itu ya. Harusnya di sini ada bintangnya gitu harusnya. A1 pangkat K1, bintang A2 pangkat K2 bintang, dan seterusnya, bintang AN pangkat KN gitu ya. Nah, maksudnya apa? Bintang itu nanti berarti dia antara satu faktor dengan yang lain ini, dia dioperasikan dengan operasi sesuai dengan grupnya. Jadi kalau grupnya grup penjumlahan, maka antara A1 dengan A2
dengan AI dan seterusnya sampai dengan AN itu dihubungkan dengan operasi penjumlahan. Tapi kalau dia perkalian, maka antara A1 dengan A2 dengan A3 dan seterusnya sampai dengan AN, dia dihubungkan dengan operasi perkalian. Begitu juga definisi pangkatnya di sini. Definisi pangkatnya di sini juga mengikuti definisi pangkat terhadap operasi masing-masing. Gitu ya. Kalau operasinya penjumlahan, maka misalkan A pangkat 2 ya berarti A plus A. A pangkat 3 berarti A plus A plus A gitu ya. Kalau operasinya perkalian, A pangkat 3 berarti A kali A kali A. Sampai di sini, kira-kira nanti saya kasih contohnya, tapi sampai di sini dulu ada yang mau Anda tanyakan nggak? Kalau ada silahkan. Ini adalah langkah untuk menentukan subgrup terkecil yang memuat A. Jadi tadi ya, karena kalau kita punya A itu subhimpunan dari grup G, kita punya dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia sudah pasti subgrup gitu ya. Yang pertama dia subgrup, yang kedua dia belum tentu subgrup. Nah, kalau belum tentu subgrup itu nanti kita bisa menentukan subgrup terkecil yang memuat A dengan langkah-langkah ini tadi. Himpun dulu semua subgrup-subgrup yang memuat A, yang pertama, langkah pertama ini. Himpun dulu semua subgrup-subgrup yang memuat A. Kalau sudah kita himpun, terus kita iriskan semuanya. Kita anggap subgrup-subgrup yang memuat A tadi adalah H. Terus kita iriskan semua H itu, kita kasih nama A kurung lancip ini ya. Nah, dengan teorema 419 tadi, maka jelas irisan dari semua subgrup dia tetap subgrup. Gitu ya. Nah, maka A ini tadi, A itu adalah subgrup terkecil yang memuat A. Atau dia disebut juga dengan subgrup yang dibangun oleh A. Nah, cara membangunnya bagaimana? Ini dengan definisi atau teorema ya. Nanti kalau Anda mau cari di DS Malik, ini di teorema 4.1.12. Tapi di sini notasinya agak saya ubah dikit ini biar Anda nggak bingung. Nanti biar setelah ini saya kasih contoh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Halo? Masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke. Belum kalau saya, Pak. Baik. Ini saya hapus bisa? Saya hapus ya apa ya? Iya, Pak. Nambah, Pak. Oke, ini tadi langkah 1 sampai dengan 4. Ini yang kita butuhkan yang nomor 4 saja. Nanti akan coba kita gunakan untuk kasus tertentu itu ya. Contohnya adalah kita yang paling mudah grup Z sajalah ya. Grup Z plus gitu ya. Himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Lah A-nya itu misalkan saya mengambil misalkan 2 sama 4 misalkan. 2 sama 4. Oke, 2 sama 4 ya apalagi. Jadi saya ambil yang dikit aja ya. Subhimpunan dari Z cuman ada 2 elemen yaitu 2 dan 4. Nah, A ini subgrup atau bukan? Tolong dijawab. Kalau kita punya himpunan A yang isinya hanya 2 elemen, 2 dan 4 ini, dia subgrup dari Z apa bukan? Halo? Bukan, Pak. Bukan ya? Bukan, Pak. Nah, dia bukan subgrup, kemudian kita akan mencari subgrup terkecil yang memuat A gitu ya. Nah, sebenarnya kalau langkah-langkahnya bisa dengan 2 langkah tadi, tapi kita bisa langsung menuju ke sini, ke langsung nomor 4 ini gitu ya. Kalau ini kebetulan ini mudah sih. Misalnya kita mau bicara mencari subgrup yang memuat A itu. Kira-kira apa subgrup yang memuat A itu apa saja? Ada yang tahu? Ini kebetulan hanya satu subgrup saja sih yang memuat A. Ada yang tahu nggak? 2 ya, Pak? 2?
2Z tuh Mas. Ya enggak? Subgrup yang memuat A ini kan dia termuat di dalam subgrup 2Z kan. Kira-kira ada lagi nggak subgrup lain yang memuat A ini? Oh iya, nggak ada Pak. Cuma 2Z. Cuma 2Z kan? Iya Pak. Nah, berarti nanti subgrup terkecil yang memuat A, jadi dinotasikan dengan seperti ini. Dia adalah juga subgrup yang dibangun oleh A. Artinya A yang bentuknya ini 2 dan 4 ini, dia akan membangun 2Z. Ini kebetulan mudah ya. Coba kita cari lagi, misalkan B. Himpunan B misalkan isinya adalah 4, 8, 12 itu. Coba kira-kira subgrup-subgrup yang memuat B apa saja? Ada yang tahu? 2Z sama 4Z Pak. B ya. Jadi ini termuat di dalam dua subgrup ya. Pertama dia termuat di dalam 2Z, yang kedua dia termuat di dalam 4Z. Kira-kira ada lagi yang lain nggak? Subgrup lain yang memuat B selain 2Z dan 4Z? Tidak Pak. Nggak ada ya? Oke, karena nggak ada ini kita iriskan. Berarti 2Z diiris dengan 4Z jadinya apa? 6Z. Irisan loh ini loh, bukan penjumlahan dan 4Z Pak. 4Z Pak. apa? 4Z. Itu ya. Nah ini. Berarti dia nanti kesimpulannya gini, subgrup terkecil yang memuat B dia akan sama dengan subgrup yang dibangun oleh B ini sama dengan 4Z gitu ya. Ini kalau kita pakai cara yang manual, artinya dihimpun dulu semua subgrup-subgrup terus diiriskan gitu ya. Nah, kalau mau langsung pakai cara ini nomor 4 ini, langkah 4 ini juga bisa gitu ya. Pak, bagaimana caranya Pak? Bagaimana ini? Jadi misalkan kita pakai yang A itu, maka nanti himpunan yang dibangun oleh A gitu ya, subgrup yang dibangun oleh A itu menggunakan definisi yang bawah ini, maka dia akan jadi beginian. Akan jadi 2 pangkat K1 karena dia penjumlahan, maka ditambah 4 pangkat K2 gitu ya. Ini nanti bisa 2 pangkat plus minus 1 plus 1 min 1. Oh ini harusnya malah bisa lebih disederhanakan lagi ini. Karena nanti ini ya, apa namanya, tadi itu N-nya bisa berjajar, artinya gini, 2 itu tidak hanya muncul sekali, dia bisa muncul beberapa kali gitu ya. Kalau di dalam apa namanya notasinya di S-Malik tadi, jadi memungkinkan adanya 2 pangkat ini, jadi 2 pangkat K1 tambah 2 pangkat K2. Nah ini seandainya ini adalah plus 1 ini min 1 kan jadi 2 pangkat 0. Jadi di sini langsung saja ini saya sederhanakan gini, lebih sederhana lagi nanti. Ininya langsung KI-nya elemen Z gitu aja, ben lebih sederhana lagi. Artinya pangkat-pangkat dari setiap elemen itu dia boleh pangkat berapapun, apa namanya, asal dia bilangan bulat. Jadi bisa plus, bisa minus dan sebagainya. Jadi biar langsung simpel nanti. Anda ingat-ingatnya biar mudah. Nah ini. Jadi subgrup yang dibangun oleh A dengan definisi ini berarti kita ini ya. Langsung tulis seperti ini, di mana K1 dan K2-nya elemen bilangan bulat. Ada yang tahu enggak kira-kira menjabarkan ini? Caranya bagaimana? Ini penting karena nanti ini digunakan untuk menuju ke definisi grup siklik. Oke, saya jelaskan dulu aja ya. Jadi misalkan gini, karena dia elemennya cuma 2, ingat tadi di sini kan ini berjajar-jajar ini, sebanyak elemen dari A. Di sini kebetulan A-nya hanya ada 2 dan 4 gitu ya. 2 dan 4, maka ya kita tulis
dua aja, nggak perlu sampai n, karena memang cuma ada dua kan ya. Lah, tadi saya ingatkan di awal tadi, antara satu elemen dengan elemen lain itu dihubungkan dengan operasi. Operasinya menyesuaikan operasi grupnya. Karena grupnya ini adalah grup penjumlahan, maka di sini operasinya adalah operasi penjumlahan. Itu ya, berarti tinggal ini kita isi semua kemungkinan yang bisa muncul. Misalkan gini, karena K1 dan K2 itu adalah elemen Z atau bilangan bulat gitu ya, maka anggaplah K2-nya itu 0 dulu. 0 kan bilangan bulat ya. Maka 4 pangkat 0, 4 pangkat 0 di dalam operasi penjumlahan itu 0, hati-hati ya, 0. Jadi yang belakang kita anggap 0 dulu. Terus yang depan dulu, yang depan kemungkinannya berarti 2 pangkat 0 gitu ya. Bisa 2 pangkat 0, bisa 2 pangkat min 1, bisa 2 pangkat 1, bisa 2 pangkat min 2, bisa 2 pangkat 2, dan seterusnya gitu ya. Nah, terus nanti kemungkinan yang kedua adalah gantian yang depan itu 0, kita anggap 2 pangkat 0 gitu ya. Terus berarti kita tinggal melis yang belakang. Maka ini bisa 4 pangkat 0, 4 pangkat min 1, 4 pangkat plus 1, plus 1, 4 pangkat min 2, 4 pangkat min 3, dan 2 positifnya dulu ya, dan seterusnya gitu. Ini belum selesai, ini baru 2 kemungkinan. Kalau nanti berarti kemungkinan lain adalah jumlahan antar ini, kombinasi jumlahan antar keduanya, antar 2 pangkat dijumlah dengan antar 4 pangkat. Itu semuanya harus masuk terhimpun di dalam himpunan ini, himpunan A dalam kurung ini ya. Nah ini berarti 2 pangkat 0 itu adalah 0, terus ini adalah min 2, ini 2, ini min 4, ini 4, dan seterusnya. Terus 4 pangkat 0 itu adalah 0 gitu ya, kemudian ini adalah 4 pangkat min 1 itu min 4, 4 pangkat 1 itu 4, 4 pangkat min 2 itu min 8 gitu ya, 4 pangkat 2 itu 8. Ingat, di sini operasinya penjumlahan, jadi bukan 4 kali 4, tapi 4 tambah 4. 4 pangkat min 2 itu maksudnya inversnya 4 ditambah inversnya 4 gitu ya. Berarti kan inversnya 4 itu kan min 4. Min 4 tambah min 4 itu min 8. Jadi intinya di sini adalah kelipatan 2, di sini kelipatan 4 gitu ya. Dan selain itu dia harus memuat ini semua kombinasi jumlahan antara elemen-elemen di sini yang mungkin, karena ini yang jumlahan antara ini dan ini. Maka ini tadi kelipatan 2, jadi ini 2Z gitu ya. Sederhananya Z ini 2Z, ini adalah 4Z. Maka jumlahan antara 2Z dan 4Z itu nanti di sini ada berarti 6Z. 6Z sudah termuat dalam 2Z sebenarnya ya. Karena kalau 2 tambah 4 misalkan, 2 tambah 4 itu 6. 6 itu sama aja dengan 2 pangkat 3 kan, nggak ada masalah. Terus misalkan ini 2 pangkat 2 itu 4, kemudian 4 pangkat 2 itu 8. 4 tambah 8 itu misalkan 12. 12 kan kelipatannya 6Z, tapi 6Z itu kan intinya juga sebenarnya dia masih termuat dalam 2Z kan ya. Jadi 4Z itu termuat di 2Z, 6Z juga termuat di 2Z. Jadi sederhananya semua ini intinya termuat di dalam 2Z gitu ya. Maka tidak lain tadi dalam konteks ini kalau A-nya adalah 2 dan 4 itu, kalau A-nya adalah isinya cuma 2 dan 4, maka himpunan yang dibangun oleh A ini adalah 2Z. Ya, ini sama seperti yang atas tadi. Itu ya. Sampai di sini ada yang mau Anda tanyakan? Kalau bingung jangan malu untuk bertanya. Nanti semakin ke belakang semakin bingung. Silahkan kalau mau ada yang tanyakan. Paham belum? Pak, menanya bentar, Pak. Silahkan. Tadi penambahannya itu terserah mau dari 2 pangkat 0 tambah 4 pangkat 0, 2 pangkat Ya, 0 tambah 4 pangkat min 1 seterusnya gitu, Pak. Bebas. Yang karena ini yang ya. 6Z ya, Pak. Karena dia kan terjadinya dari ini plus ini. Lah ini plus ini kan nanti K1 K2-nya kan bebas. Oh iya, bebas, Pak. Ya. Jadi K1-nya bisa plus minus sekian Z, sekian bilangan bulat.
K2-nya juga plus minus semua bilangan bulat kan? Bulat, iya, Pak. Jadi ini nanti ini kombinasi dari semua ini harus termuat di sini semua. Paham maksud saya Mas ya? Iya, Pak, paham, Pak. Tuh. Sudah menangkap maksudnya belum? Insya Allah sudah, Pak. Baik. Yang lain silakan. Kalau ada. Halo. Pak, izin bertanya. Silakan, Mbak. Ini siapa? Zulika, Pak. Saya agak Silakan. bingung. Ya. Ini kan 2 pangkat K1 ditambah 4 pangkat K2. Ya. Nah, itu hasilnya kan K-nya diisi dengan 2 pangkat 0 dan seterusnya itu kan, Pak? Semua enggak. K-nya diisi dengan semua bilangan bulat, Mbak. Ini kan K1, K2 elemen Z, Mbak. Iya. Kemudian hasilnya itu termuat di 2Z itu tadi, Pak? Oh ya, Pak. Karena ini, Pak. Kalau 2 pangkat K-nya kan kemungkinan semuanya termuat di 2Z, Mbak ya? Iya. Terus seandainya yang ini kita anggap 0, seandainya ini 2 pangkat 0, dan yang belakang ini 4 pangkat K-nya kan semua termuat dalam 4Z. Iya. Betul ya? Nah, terus ini kan ada kemungkinan jumlahan antara 2K dan 4K juga toh. Kemungkinan jumlahan ini kan berarti di dalam 6Z toh, Mbak? Iya. Nah, berarti kan ini kalau dijabarkan semua itu kemungkinannya hanya ada ini kan hasilnya. Dia bisa 2Z, bisa 4Z, dan bisa 6Z. Padahal 4Z kan juga termuat dalam 2Z toh, Mbak? Betul nggak? Iya. 6Z juga termuat dalam 2Z kan ya? Iya. Nah, jadi disederhanakan aja, disimpelkan saja. Karena isinya adalah 2Z, 4Z, 6Z, maka diringkas jadi 2Z saja gitu maksudnya. Paham? Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, yang lain lagi ada pertanyaan silahkan. Halo. Bapak izin bertanya, Pak. Silahkan. Ini dengan Sarah. silakan, mau tanya, Pak. Ini kalau nggak salah cara membangun kurung lancip ini pernah disinggung pada teorema 582 pas pertemuan kemarin ya, Pak. Yang teorema di yang ini ya, Bapak. di presentasi itu, Mbak ya? Iya, yang di presentasi kemarin itu kan ada teorema andaikan H adalah suatu grup, misalkan andaikan G adalah suatu grup, misalkan H sama dengan A pangkat M, di mana A elemen G dan M elemen elemen bilangan bulat Z. Maka H adalah subgrup dari G. Itu saya masih bingung ini bagaimana bisa seperti itu. Ya maksudnya bagaimana pembuktiannya kok bisa kalau H itu tuh merupakan subgrup gitu. Oke, ini tadi yang di layar nih sudah paham dulu belum, Mbak? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, yang di layar ini ketika elemennya yang membangun lebih dari 1, Mbak. Kan ini tadi kan A-nya elemennya 2 dan 4 toh. B-nya 4, 8, 12. Jadi elemen di dalam himpunan yang membangun itu lebih dari 1. Maka tadi jabarannya seperti yang saya tuliskan di bawah sini tadi. Sekian pangkat sekian pangkat sekian. Nah, sebentar. Saya kasih contoh satu lagi ini yang lebih dari 1 dulu sebelum saya menuju ke yang ditanyakan Mbak Sarah tadi ya. Karena kalau yang ditanyakan itu adalah nanti himpunan yang membangun tuh elemennya tunggal, jadi 1. Nah, itu nanti yang menuju ke grup siklik gitu ya. Kita harus urut dulu biar nanti Anda nggak bingung. Nah, sekarang gini. Saya ambil contoh misalkan himpunan lain. Himpunan B gitu ya. B-nya saya ganti contohnya. Misalnya B-nya isinya adalah 3 dan 4 gitu ya. Maka nanti B ini subgrup dari Z atau bukan? Bukan, Halo? Bukan, Pak. Bukan ya. Dia jelas nggak memenuhi syarat aksioma grup gitu ya. Nah, karena dia bukan subgrup, kita akan mencari ini subgrup terkecil yang memuat B. Itu ya. Nah,
Kalau dengan cara mengiriskan tadi saya kira sudah tahu semua nanti, semoga semua sudah paham ya. Nah, kalau saya pakai cara yang tadi, yang bawah tadi dengan cara membangun tadi, maka nanti isinya adalah 3 pangkat K1 ditambah 4 pangkat K2, di mana K1 dan K2-nya ini elemen himpunan bilangan bulat Z. Ya. Nah, sekarang kita isi. Langkahnya seperti tadi itu. Kita anggap ini K2-nya pangkat 0 dulu. Jadi 4 pangkat 0 ini hasilnya yang suhu kedua 0. Maka yang ini 3 pangkat K1 itu isinya apa saja? Isinya 3Z kan? Ya enggak? 3Z. Nah, terus berikutnya kita, ini enggak saya jabarkan ya, nanti ya mungkin ada yang bingung enggak apa sih. Ini isinya nanti kan bisa 3 pangkat 0, 3 pangkat min 1, 3 pangkat 1, 3 pangkat min 2, 3 pangkat 2. Ini kan intinya dia sebenarnya 3Z gitu ya. Terus kemungkinan berikutnya adalah nanti jika yang depan ini 0, K pangkat satunya 0, berarti 3 pangkat 0 itu 0. Berarti kita akan punya 4 pangkat 0, 4 pangkat min 1, 4 pangkat 1 dulu gitu ya. 1 dulu, Pak. Terus 4 pangkat min 1, min 2, 4 pangkat min 2, dan seterusnya. Ini tidak lain adalah apa? 4Z. 4Z, gitu ya. Nah, terus jumlahan antara keduanya ini kira-kira jadi apa? Ada yang tahu nggak? Jadi hasil yang untuk yang ini atau hasil terakhirnya, Pak? Hasil akhirnya, ini. Z, Pak. Z sudah paham belum? Z dari mana? Yang lain paham belum? Ini gini caranya. Ini kan intinya ini 0, min 3, 3, min 6, 6, dan seterusnya. Yang ini adalah 0, min 4, 4, min 8, 8, dan seterusnya. Nah, jumlahan dari 3Z dan 4Z itu adalah semua kemungkinan bilangan-bilangan yang muncul atas kombinasi penjumlahan dari kedua himpunan itu. Jadi 0 dengan 0 tentunya ada 0 di situ nanti. Terus ini, 1 ada nggak? 1 diperoleh dari nanti ini ya. Sini kan min 3, ini 4 pangkat 1. Jadi ada min 3, ada 4 pangkat 1. Hasilnya berapa? Hasilnya 1, Pak. Jadi min 3 tambah 4 jadi 1 kan ya. Min 1 bisa nggak nanti di sini kira-kira? Bisa ya? Dari ini kan ya? Ini 4 pangkat 1 tambah 4 pangkat min 1. Nah ini 3 pangkat 1 itu 3. Jadi 3 tambah min 4 kan dia min 1. Terus berikutnya, kira-kira 2 ada nggak? 2 ada nanti dari ini ya. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu berapa? 6 ya. Ini di Z plus loh ya. Bukan operasi perkalian, operasinya penjumlahan. Terus tambah 4. Tambah 4 pangkat min 1 min kan. 1. Tambah min 4. Berarti kan jadi 2 kan. Jadi kalau ini maksudnya 3-nya pangkat 2, 4-nya pangkat min 1 kan. Berarti 6 tambah min 4. Hasilnya 2. Kalau dibalik 3-nya pangkat min 2, 4-nya pangkat 1. Berarti 6 tambah min 4. Min 6 tambah 4 berapa? 6 tambah 4 min 2. Min 2. 3 dan min 3 jelas ada ya dari sini ya. 3 pangkat min 1 ini, kalau yang ini 0, kita ambil yang belakang 0, yang depan min 3 berarti min 3. Yang depan 3, yang belakang 0 jadi 3. 4 juga ada nanti, jadi dari jumlahan antara 0 dan 4 jadi 0 dan min 4 jadi ini ya, saya ini bingung plus minusnya urut. Jadi 4, terus 0 dan min 4 jadi min 4 dan seterusnya itu. Jadi ternyata hati-hati Anda jangan menyimpulkan ini 3Z tambah 4Z hasilnya 7Z, tidak. Ternyata 3Z tambah 4Z itu hasilnya adalah Z itu sendiri sebenarnya ini. Z itu sendiri. Itu. Nah, artinya berarti sekarang kalau dia ada 3Z, ada 4Z atau Z, kita ambil yang terbesar aja. Yang terbesar apa berarti ini? Z. Z. Nah, berarti subgrup yang dibangun oleh B, jika B-nya adalah 3 dan 4, itu hasilnya akan menjadi Z itu sendiri. Nah, berarti subgrup terkecil yang memuat subhimpunan B itu apa? Ya grupnya itu sendiri, grup Z itu sendiri. Gitu. Pak, katanya mencari subgrup terkecil. Oh, hasilnya grup. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Bukankah grup itu adalah subgrup dari dirinya sendiri? Nah, kira-kira gitu. Ya, kayak Anda lah manusia itu ya, Anda adalah bagian dari diri Anda sendiri kan ya. Itu. Kira-kira seperti itu.
Sampai di sini paham dulu belum? Ini kalau cara mencari subgrup yang dibangun oleh elemennya yang lebih dari satu. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Dari saya belum, Pak. Belum. Mbak Sarah tadi, paham dulu ini? Paham, Pak. Mbak Zelika tadi yang tanya tadi? Pak, saya ada pertanyaan lagi. Ini siapa nih? Zelika, Pak. Oh, silahkan Mbak. Kan tadi kita pakainya grup Z penjumlahan ya, Pak. Terus nanti K1, K2-nya elemen dari Z. Kalau semisal grupnya bukan Z, nanti K1, K2-nya tetap pakai Z atau bukan? Ya, itu pertanyaan bagus, Mbak. Ini tetap Z. Ini sudah daku, Mbak. Karena ini kalau di DS Malik itu, Mbak ya. Kalau di DS Malik itu nanti bunyinya gini. Terlalu Mbak, DS Malik panjang. Ini saya nulis di sini kelihatan nggak? Kepotong nggak itu yang atas sendiri? Kepotong, Pak. Kepotong, Pak. Oh ya, oke. Saya bawah aja berarti. Kalau di DS Malik itu ini S itu jadi subgrup yang dibangun oleh himpunan S itu nanti isinya adalah S1 pangkat K1, S2 pangkat K2 gitu ya, dan seterusnya sampai SN pangkat KN. Ini ruwet nanti. Jadi di sini SI-nya elemen dari S besar yang ini maksudnya. Terus nanti dia disebutkan gini, KI-nya sama dengan plus minus 1. Terus I-nya adalah sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan N. Terus masih dilanjutkan lagi, N-nya di sini, N-nya itu masih 1, 2, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini mungkin kalau orang nggak terbiasa membaca notasi himpunan, bingung ini ya. Ini bertingkat, jadi indeks yang bertingkat. SI-nya, setiap S itu pangkatnya boleh KI, gitu ya. KI itu berarti K1, K2, sampai dengan KN. K-nya itu adalah plus minus 1 dulu. Jadi K-nya bukan bilangan bulat, tapi hanya plus minus bilangan 1. Maksudnya adalah bisa S pangkat 1 atau S pangkat min 1, itu aja. Nah, tapi di sini I-nya gitu ya. I-nya dari K ini I-nya dari S ya, I-nya dari S ya. Ini masalahnya ya yang katanya saya bilang ruwet itu ya tadi itu. I-nya ya ini I-nya dari S dan I-nya dari K itu bisa berjalan dari 1 sampai dengan N. Itu berarti di sini tadi ya. Bisa berjalan dari 1 sampai dengan N. Lah N-nya itu N-nya masih bisa berjalan juga dari 1 sampai dengan seterusnya. Itu maknanya gini nanti. Maknanya adalah S1-nya itu berarti bisa lebih dari 1. Jadi bisa S1 pangkat 1, S1 pangkat 1, S1 pangkat min 2. Ini hanya plus minus 1 ya tadi ya. Kalau pakai DS Malik ya. Min 1, S1 pangkat min 1 lagi, S1 pangkat min 1 lagi gitu. Jadi ini boleh berjalan dan seterusnya. Karena ini N-nya boleh terserah tadi. Setiap N itu bisa banyak, itu maksudnya gitu. Nah, karena itu, ini kan kalau di saya langsung saya sederhanakan. Kalau ada S1 pangkat 1, S1 pangkat 1, dan seterusnya, ini bukankah nanti akan menjadi sama dengan S1 pangkat 2 dengan S1 pangkat min 3? Bukankah ini sama dengan S1 pangkat 1 sebenarnya? S pangkat min 1 itu. Jadi, perkalian atau penjumlahan dari sekian banyak S nanti, itu akan menjadi S1 pangkat N gitu ya. Atau S1 pangkat, kalau di saya sebut dengan K dengan K-nya elemen bilangan bulat. Ini sudah terpenuhi. Karena ini ya, ingat ya. Ini kan 1, 1, 1 terus. Sebanyak apapun 1 tambah 1 tambah 1 tetap bilangan bulat. Min 1, min 1, min 1 sebanyak apapun tetap bilangan bulat. Tapi negatif lah. Plus sekian dikurangi minus sekian gitu. Plusnya bilangan bulat, minusnya bilangan bulat. Kan intinya adalah S1 pangkat bilangan bulat. Betul nggak? Paham nggak yang saya jelaskan maksudnya? Ini baru jabaran yang S1 loh ya. Nanti S2 ini kalau menurut DS Malik juga berarti boleh dijabarkan gini juga. Jadi dia pilih nanti S2 pangkat 1, S2 pangkat 1, S2 pangkat 1, S2 pangkat min 1, S2 pangkat min 1, dan seterusnya. Jadi setiap SI-nya itu boleh sebanyak apapun, itu maksudnya gitu di DS Malik itu.
Nah, sebanyak apapun itu karena dia pangkatnya 1 1 atau -1 itu kan kalau semua kita total pangkatnya ini kan menjadi bilangan bulat gitu loh maksudnya. Maka kalau di saya langsung saya sederhanakan pangkatnya elemen bilangan bulat Z. Jadi yang ditanyakan Mbak Zelika tadi, untuk grupnya apapun, grupnya Z, grupnya 2Z, grupnya bilangan real, grupnya bilangan rasional, ininya tetap Z. Z-nya itu bukan Z karena grupnya apa, tapi Z-nya Z karena penjelasan yang di bawah tadi. Itu maksudnya. Paham nggak maksudnya, Mbak? Paham, Mbak. Jadi kesimpulannya ini tergantung grupnya apa ini sudah baku Z, Mbak? Udah baku Z sampai berapapun grup, Ya. apapun grupnya. Apapun grupnya ini Z ya. Paham ya? Iya, Pak. Yang lain paham nggak? Halo? Paham, Pak? Paham, Pak. Paham ya? Lah itu. Jadi intinya ini tadi Z ini yang saya notaskan sendiri itu dia merangkum dalam DS Malik yang belakang yang panjang ini. Kalau di DS Malik di teorema 4112 itu. PDF yang saya kirim itu ya. Ini karena ada memahami ini malah ruwet nanti. Karena dia harus dijabarkan gini. Padahal ini sederhanakan jadi gini sudah cukup. Pak, tapi di sini kok nggak ada 0, Pak, gitu ya. Ini mulainya 1, ini mulainya 1. Padahal di Z ada 0. Tadi penjelasan saya di awal, kan boleh saja dia terbentuk dari ini kan ya. S pangkat 1 dengan S pangkat min 1 itu kan ya. Lah bukankah S pangkat 1 dan S pangkat min 1 itu nanti menjadi S1 pangkat 0 gitu kan ya. Nah itu. Maka 0 juga, maka K-nya itu memungkinkan 0 juga. 0 termuat di Z. Artinya ini boleh apapun, yang penting bilangan bulat. Ya, kalau diisi 0 berarti nanti menjadi identitasnya. Identitasnya itu berarti kalau penjumlahan juga 0, kalau perkalian ya 1, itu tergantung operasinya. Tuh. Paham maksudnya? Halo? Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Baik, kalau bisa dilanjutkan, nah ini pertanyaan siapa tadi Mbak Sarah tadi berkaitan dengan teorema 528 Mbak ya? Iya Mbak? Iya, 582, Pak. 582 apa 528 sih? 528 tuh? Oh iya, Pak. 528, yang intinya adalah kalau kita punya grup G gitu ya, andaikan kita punya grup G, kemudian H itu adalah A pangkat M dengan A-nya elemen G dan M-nya elemen Z, maka H tetap subgrup dari G, itu Mbak ya? Iya, Pak. Nah, berarti itu nanti hubungannya di sini. Jadi kalau di sini kita hanya punya satu elemen saja bagaimana gitu. Karena kita hanya punya A-nya elemennya hanya 3 tok, misalnya gitu. Nah, maka nanti kalau A-nya hanya satu elemen nih, A-nya subgrup atau bukan? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan ya, lah. Karena dia bukan subgrup, kita akan mencari subgrup terkecil yang memuat A. Kalau dengan cara membangun tadi, berarti nanti karena ini hanya tunggal, berarti ya 3 pangkat K gitu aja. K-nya nggak perlu tambah sesuatu karena memang hanya ada satu elemen. Tambah sesuatu itu kan kalau dia ada temannya di sini. Misalkan ini 3, 5, 7, maka nanti menjadi 3, Pak. Ini kasih K1, 5 pangkat K2, tambah 7 pangkat K3 gitu. Tapi karena dia K itu sendirian, ya sudah di sini dia juga sendirian. Hanya 3 pangkat K gitu aja. Nah, tetap sama tadi syaratnya K-nya adalah himpunan bilangan bulat. Maka kalau ini menjadi apa berarti? 3 pangkat K dengan K adalah semua kemungkinan bilangan bulat, maka apa jadinya ini? Ini gini ya. Halo, jadi apa? 3 set. 3Z. 3Z kan? Ini kan intinya adalah 3 pangkat 0 itu 0, 3 pangkat min 1 min 3, 3 pangkat min 2 itu min 6, dan seterusnya. 3 pangkat 1, 3, 3 pangkat 2, 6, 3 pangkat 3, 9, dan seterusnya. Nah, ini kan berarti ini adalah 3Z. Gitu ya. Nah, karena A-nya itu tunggal gitu ya. Jadi A-nya kan kalau ditulis himpunan jadi gini kan ya. Sorry.
A-nya kan kalau ditulis himpunan, dia adalah 3, himpunan yang isinya tunggal. Maka nanti ini itu akan jadi sama dengan subgrup yang dibangun oleh 3. Nah, subgrup yang dibangun oleh 3 itu berarti menjadi 3Z. Gitu. Jadi kalau kita boleh menulis himpunannya, kita boleh juga menulis isi elemennya. Jadi tadi kalau yang di depan tadi, kita juga boleh tadi menulis 3,4 itu boleh. Ini menjadi Z. Jadi subgrup yang dibangun oleh 3 dan 4 itu Z. Gitu ya. Pas tadi misalkan subgrup yang dibangun oleh 2 dan 4 tadi menjadi 2Z. Gitu ya. Nah, karena ini A itu isinya hanya satu elemen yaitu 3, maka subgrup yang dibangun oleh 3 itu ya 3Z. Dengan langkah ini tadi, langkah yang di atas ini tadi, dia sama dengan 3Z. Nah, ini karena 3Z itu subgrup, ya, dan dia dibangun oleh sebuah elemen secara tunggal, ini yang kemudian disebut sebagai subgrup siklik. Di apa sih subgrup siklik itu? Subgrup siklik adalah subgrup yang dibangun oleh sebuah elemen, istilahnya begitu. Jadi pembangunnya hanya satu elemen aja, 3 ini. 3 membangun dengan cara seperti ini tadi, dia menjadi 3Z. Dan ternyata 3Z itu subgrup di Z. Nah, karena dia subgrup di Z, dibangun oleh sebuah elemen, dia disebut berikutnya sebagai subgrup siklik. Kita paham dulu sebelum di sini, sampai di sini. Paham, Pak. Paham dulu sampai di sini, paham ya? Nah, sekarang saya tanya, apakah subgrup itu selain sebagai bagian dari grup, dia bisa berdiri sendiri nggak? 3Z ini. Maksudnya begini, berdiri sendiri itu 3Z, kita kasih operasi penjumlahan, terlepas dari himpunan induknya Z, dia berdiri sendiri menjadi grup apa enggak? Iya, Pak. Bisa. Betul ya? Iya kan? Nah, kalau sebagai subgrup dia disebut subgrup siklik, maka kalau dia berdiri sendiri, dia disebut sebagai grup siklik. Itu maksudnya. Sudah paham belum? Makna grup siklik. Paham belum? Jelasinnya grup yang memuat dirinya sendiri gitu ya, Pak? Tadi, Pak. Ya iya, intinya sebenarnya kalau grup itu tidak usah bicara memuat, tapi yang penting kalau kita punya grup dan dia bisa dibangun oleh sebuah elemen dengan cara seperti ini tadi, maka dia disebut sebagai grup siklik. Contohnya ini, Z ini sendiri, Z, oke lah, Z ini. Z plus itu kan grup, Mas, ya enggak, Mas? Iya, Pak. Nah, saya tanya, Z plus ini bisa dibangun oleh sebuah elemen enggak, Mas? Bisa, Pak. Apa pembangunnya? 1. 1 ya? Oke. Kita cek sekarang. Jadi 1 ini ya. Berarti secara definisi dia adalah 1 pangkat K, di mana K elemen bilangan bulat. Gitu ya. Nah, sekarang 1 pangkat K itu membangun apa saja nanti berarti. Kalau K-nya 0, dia jadi 0 kan 1 pangkat 0, betul ya? Iya, Pak. 1 pangkat min 1 adalah min 1. 1 pangkat 1, 1. 1 pangkat min 2, Min min 2. 2 ya. 1 pangkat 2, 2. seterusnya kan ya. Ini apa ini? Ini sama dengan Z. Z, yang bulat Z. Nah, artinya apa? Grup Z itu bisa dibangun oleh sebuah elemen, yaitu 1. Nah, karena Z bisa dibangun oleh sebuah elemen, maka dia disebut sebagai grup siklik. Itu penjelasannya. Paham belum? Halo, sudah paham belum? Halo, Insya Allah paham, Pak. yang lain? Paham, Pak.
Paham dulu maknanya grup siklik? Paham ya? Halo? Insya Allah paham, Pak. Oke, paham. Kalau paham, saya akan berlanjut ke pertanyaannya Mbak Sarah tadi. Jadi di teorema 528 tadi yang ditanyakan apakah dia betul jadi subgrup itu Mbak ya? Iya, Jadi- Pak. Bagaimana pembuktiannya gitu loh, Pak. Kok bisa subgroup? Itu tugas bukan Mbak? Bukan, Pak. Nanti menanyakan tugas nanti. Kan ya? Saya kok nggak ada tuh. Jadi di teorema 28 itu bunyinya adalah kita punya grup G gitu ya. Kemudian misalkan H itu adalah diketahui grup G, H itu adalah elemen. Nah, di mana A-nya elemen G dan M-nya elemen Z. Ini Mbak ya. Jadi dikatakan maka H subgrup dari G. Kira-kira gini tuh Mbak bunyinya Mbak. Iya, Pak. Ini M itu kalau saya ganti K biar sama kayak tadi boleh nggak Mbak? Boleh, Pak. Sama aja kan? Biar linear dengan penjelasan saya yang pertama tadi. Nah itu. Kemudian kalau untuk ini sebagai ilustrasi saja ya, ilustrasi saja. Kalau kita ambil contoh, ini bukan bukti sih. Nah, bukti harus dengan ini ya, langkah-langkah logis dengan mengambil sembarang gitu ya, elemen. Kalau dengan ilustrasi ini, kalau kita punya grupnya, misalkan grupnya adalah Z. Kalau saya mengambil sembarang elemen di Z, Mbak. Jadi grupnya adalah grup Z. Saya mengambil sembarang elemen di Z. Yang dibangun oleh satu apa, Mbak? Tidak perlu dirinci ya, tadi kan sudah tahu caranya. Satu menjadi apa, Mbak? Z. Di grup Z, jadi Z. Dua menjadi apa, Mbak? 2 Z. 2 Z ya. Tiga menjadi apa? 3 Z. 3 Z. Empat? 4 Z. 4 Z. Dan seterusnya kan, Mbak? Iya, Pak. Nah, masing-masing ini subgrup di Z apa bukan, Mbak? Iya. Masing-masing ini subgrup di Z ya, oke ya? Oke. Nah, ini contoh dulu. Ini contoh dari teorema 528 bahwa kalau kita mengambil sembarang grup G, terus kita mengambil sembarang sebuah elemen di Z di grup G tadi maksudnya, terus kita bikin himpunan yang dibangun oleh elemen itu maksudnya H itu adalah himpunan yang dibangun oleh elemen A gitu ya, maka dia akan menjadi subgrup di G. Contohnya ini contoh. Kalau pembuktiannya logisnya bagaimana? Untuk menjadi subgrup syaratnya apa, Mbak? Cara membuktikannya bagaimana? Yang AB inverse itu elemen bukan, Pak. Iya, bingung ada? AB inverse ya, oke. Baik. Jadi H akan jadi subgrup dari G jika apa, Mbak? Katakanlah H1, H2 inverse gitu aja, Mbak ya? Iya, Pak. Harus elemen di H. Ini untuk setiap H1 dan H2-nya elemen di H. Ini kan gabungan dari dua aksioma itu ya. Kalau aksiomanya kan harusnya H1 plus H2 elemen H, terus inverse setiap H, inverse-nya harus di H. Tapi ini bisa kita sederhanakan kemarin untuk menyelidiki subgrup itu cukup ini ya. Betul ya? Iya, Pak. Nah, sekarang
Berarti kita kan mengambil sembarang dua elemen di H di sini, Mbak. Berarti kalau kita ambil sembarang dua elemen, isinya apa kira-kira? A pangkat K1 dan A pangkat K2 tuh. Elemen H. Betul nggak, Mbak? Iya, Pak. Nah, kita ambil dua elemen, terus kita cek ininya. AK1, AK2 inverse elemen di H atau bukan, gitu kan ya. Maka kita cek sekarang. A pangkat K1, A pangkat K2 inverse, gitu berarti. Ini sama dengan apa? Dalam penjelasan saya yang pekan kemarin itu, kayaknya sudah saya jelaskan ya. Kalau A pangkat K2 di pangkat K-1 jadinya apa? A pangkat min K2. Oke, jadi ini kan A pangkat K1 dengan A pangkat min, min 2K atau min K2, gitu ya? Iya. Lah, ini sama dengan apa? A pangkat K1 dengan A pangkat min K2 jadi sama dengan apa, Mbak? Kan tinggal dijumlahkan toh, ini kan masih, ini juga penjelasan saya yang min benar. K2 ya mungkin Pak tadi. Iya. Jadi ini kan sama dengan A pangkat K1, kalau mau pelan-pelan berarti plus min K2, gitu toh? Iya nggak? Iya, Pak. Atau sama dengan A pangkat K1 min K2. Pertanyaannya sekarang, K1 ini bilangan bulat bukan? Bulat, Pak. K2 bilangan bulat? Iya. Iya, karena syaratnya elemen di H itu pangkatnya harus bilangan bulat kan? Nah, kalau K1 bilangan bulat, K2 bilangan bulat, K1 min K2 bilangan bulat nggak? Bulat. Bulat, Pak ya? Jadi ini karena K1 dan K2 itu elemen dari Z, gitu, maka K1 min K2 elemen Z, betul? Iya, Pak. Nah, ini mengakibatkan berarti A pangkat K1 min K2 elemen apa, Mbak? Elemen H. Elemen H. A pangkat bilangan bulat adalah elemen H. Berarti terbukti kan, Mbak, bahwa untuk sembarang ini, kita mengambil sembarang A, dua elemen di dalam H, A pangkat K1 dengan A K2 inverse, dia tetap berada di dalam H. Berarti terbukti dia subgrup tidak? Terbukti, Pak. Bukti ya, paham ya? Iya, Pak. Paham. Ini kalau cara pembuktian ini ya, pembuktian apa namanya, yang matematis seperti ini. Kalau contohnya tadi itu ya, ilustrasinya kalau kita punya Z, kita ambil sebuah elemen di Z, ya maka apapun itu pasti akan jadi subgrup di Z. Entah itu 1, entah itu 2 jadi 2Z, 3 jadi 3Z, 4 jadi 4Z, dan seterusnya. Paham belum? Paham, Pak. Terima kasih. Maksudnya ini yang ditanyakan ya? Iya. Oke. Ada pertanyaan lain lagi? Dari yang lain, silahkan kalau ada pertanyaan lain lagi. Yang lain paham nggak ini? Halo? Halo? Masih mendengar suara saya nggak? Insya Allah paham, Kalau masih Pak. tolong jawab. Paham yang lain? Insya Allah paham, Pak. Oke. Jadi itu tentang grup siklik ya. Subgrup siklik dan grup siklik itu sebenarnya satu hal yang sama, maksudnya gitu. Kalau dia kita pandang sebagai subhimpunan gitu ya, subhimpunan dari elemen yang lain, dia kita pandang sebagai subhimpunan dari grup yang lain, maka dia disebut sebagai subgrup siklik gitu. Tapi kalau dia kita pandang berdiri sendiri sebagai suatu grup sendiri, himpunan sendiri,
maka dia kita sebut sebagai grup siklik, gitu ya. Maksudnya gimana sih Pak? Maksudnya gini lah, Mas Safik, rumahnya mana Mas Safik? Rumahnya tadi Pak, Rumah Anda mana Pak? Rumahnya? di Batam Pak. Mana? Batam ya? Di Batam. Batam, Iya, oke. Pak. Jadi maksudnya gini sih, Syafiq itu sebagai seorang anak gitu ya, karena dia punya orang tua, maka kita sebut sebagai anak Batam gitu ya. Karena dia punya orang tua gitu. Tapi suatu saat dia jadi keluarga sendiri, atau dia sudah besar gitu, berdiri sendiri, punya kakak sendiri. Dia tidak lagi bergantung sama orang tuanya. Kita sebut sebagai orang Batam gitu loh. Tidak lagi kita sebut sebagai anak Batam karena sudah bukan anak-anak lagi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kalau masih anak-anak disebut sebagai anak Batam, tapi sebagai berdiri sendiri sebagai seorang manusia yang mandiri, dia disebut sebagai orang Batam gitu. Itu seperti grup ini tadi. Kalau dia kita pandang sebagai subgrup dari grup lain disebut sebagai subgrup siklik. Kalau dia kita pandang berdiri sendiri, maka dia kita sebut sebagai grup siklik. Apa maksudnya? Halo? Tambahan, kalau yang kita bicarakan di layar tadi itu hampir semuanya adalah grup yang tak berhingga. Maksudnya tak berhingga itu grupnya elemennya sangat banyak sekali kan, seperti Z, 2Z, 3Z itu kan semuanya batasnya berapa kan kita nggak tahu. Batas terbesar dari Z berapa, batas terbesar dari 2Z berapa itu kan kita nggak tahu ya. Maka kalau grup yang seperti itu nanti disebut sebagai grup berorder tak hingga. Nah, grup yang berorder hingga itu nanti kita sebut sebagai ini, grup berhingga gitu ya. Contohnya ini dalam teorema ini, kalau seandainya kita bicara dalam grup yang berhingga, maka nanti sebentar. A pangkat K itu akan kembali ke identitas itu sendiri. Nah, di sini tadi contohnya semuanya grup. Nanti Pak, contoh yang grup berhingga apa Pak? Contohnya adalah grup bilangan bulat modulo gitu ya. Misalkan di dalam Z6 atau Z7 atau Z5 itu kan elemennya berhingga. Z5 itu hanya ada 5 elemen. Z6 hanya ada 6 elemen. Z7 hanya ada 7 elemen gitu ya. Nah, kalau kita bicara grup yang berhingga seperti itu, berarti grup Z5 misalkan. Grup Z5 berarti order dari grup itu adalah 5. Order grup Z5 adalah 5 gitu ya. Dan nanti kalau kita ambil sebuah elemen di dalam grup Z5, kalau kita pangkatkan kelipatan dari 5 itu pasti kembali ke identitas, kembali ke 0. Jadi ini ya. Jadi A pangkat K itu sama dengan E jika dan hanya jika K-nya adalah kelipatan dari N. N tadi adalah order dari grup G. Jadi kalau Z5 itu kan ordernya 5 karena jumlah elemennya 5. Maka A pangkat 5, A pangkat 10, A pangkat 15, A pangkat 20, dan seterusnya, pasti jawabannya akan menjadi 0. Nah, itu maksudnya begitu. Ini grup siklik tadi sudah. Setiap grup siklik adalah komutatif gitu ya. Ini tadi contohnya tadi, Z plus adalah grup siklik karena Z bisa dibangun oleh 1. Kemudian yang penting adalah definisi ini grup siklik berhingga. Jadi kalau dia berorder hingga, maka nanti dia akan berhenti di suatu pangkat tertentu. Jadi kalau ordernya N, maka perpangkatannya tadi, A pangkat K tadi, K-nya itu akan berhenti di N pangkat min 1. Kenapa? Karena kalau K pangkat N itu akan kembali ke E sendiri. Nah, itu maknanya siklik, itu berarti muter lagi, muter terus itu ya. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau kita ambil contoh Z5 tadi, Z5 kan isinya cuma 0, 1, 2, 3, 4. Nanti kalau 1 pangkat 5 ya akan kembali ke 0 lagi. Maka 1 pangkat 6 jadi 1 lagi, 1 pangkat 7 jadi 2, dan seterusnya. Jadi muter terus itu ya. Itu. Nah ini
Jika grup sikliknya itu berhingga, maka order dari suatu elemen sama dengan order grupnya. Ingat, order elemen apa, order grup apa, silakan dibuka lagi di penjelasan bab 1 dulu ya tentang grup itu. Order grup itu jelas banyaknya elemen dalam grup itu, tapi kalau order elemen adalah pangkat dari elemen itu untuk kembali ke identitas. Jadi kalau A pangkat N sama dengan identitas, N-nya itu disebut sebagai order elemen, gitu ya. Nah, kalau grupnya itu grup siklik yang berhingga, maka grup siklik yang berhingga dibangun oleh A, gitu ya, maka order dari elemen A akan sama dengan order dari grupnya, gitu. Maksudnya gitu. Nah, ini setiap subgrup dari grup siklik adalah siklik, gitu. Jadi kalau grupnya adalah grup siklik, maka subgrupnya semuanya adalah subgrup siklik. Contohnya Z tadi. Z tadi adalah grup siklik, maka semua subgrup di dalam Z adalah pasti subgrup siklik. 2Z bisa dibangun 2, 3Z bisa dibangun 3, 4Z bisa dibangun 4, dan seterusnya. Gitu ya. Ini setiap grup siklik adalah grup komutatif. Jadi karena tadi grup siklik itu adalah diperoleh dari tadi elemen pangkat sesuatu tadi, bilangan bulat, maka kalau kita punya dua elemen A pangkat M, A pangkat N, kan bisa disederhanakan makanya jadi M plus N. Nah, karena M dan N itu bilangan bulat, maka dia kan boleh bolak-balik. M plus N sama dengan N plus M, sehingga nanti bisa menjadi A pangkat N kali A pangkat M. Sehingga pasti dia komutatif. Sampai di situ dulu sepertinya materi kita. Dan nanti materi UTS juga sampai di situ ya, sampai di grup siklik ini. Jadi mulai dari pertama grup, kemudian sifat-sifatnya, subgrup dan sifat-sifatnya, kemudian ada grup permutasi kemarin, dan ada grup siklik ini. Itu silahkan dipersiapkan dengan baik. Barangkali ada yang mau Anda tanyakan dulu sebelum kita akhiri. Waktunya sudah habis ini. Pak, mau nanya Pak tadi Pak. Silahkan, Mas. Yang tadi A pangkat K sama dengan E tadi itu Pak. Pangkat K sama dengan E ya. Ini Mas. Iya Pak, berarti itu misalkan kayak 1 pangkat 5 bisa jadi 0, itu gimana Pak? 5 sisa 0 ya? atau gimana Pak? Iya, gimana Pak? Oke. 5 sisa 0 gitu itu ya Pak ya? Kalau ya stop presenting. Nah, gini sudah nggak kebalik ya? Sudah Pak. Jadi kalau diketahui grupnya adalah grup Z5 Mas. Grup Z5 itu elemennya adalah 0, 1, 2, 3, 4 Mas. Oh iya Pak. Gitu ya? Iya. Foto ini ya. Jadi Z5 itu elemennya adalah 0, ini 0-nya dikasih seperti ini ya. Ini besok saya jelaskan di setelah UTS, ini ada penjelasannya. Kenapa harus dikasih garis di atas itu? Karena dia adalah bukan elemen biasa. Ini sebenarnya adalah koset ya. Koset itu berarti bukan seperti 0 yang kita kita pahami. Tapi pahami dulu gini ya. Anggap saja Anda paham dulu. Z5 isinya cuma 5 elemen, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, Z5 itu juga dibangun oleh 1, Mas. Jadi, Z5 itu, dia juga dibangun oleh 1 ini. Jadi, kenapa? 1 ini ya. Karena 1 pangkat K, itu ya, di mana K elemen bilangan bulat, itu akan jadi Z5. Dan nanti berarti 1 pangkat 1 0, Mas ya. 1 pangkat 0 itu adalah 0. 1 pangkat 1 adalah 1, itu sendiri. 1 pangkat 2 adalah 2. 1 pangkat 3, 3. 1 pangkat ini 4 berapa Mas? 4 ya. 1 pangkat 5 sekarang pertanyaan saya. 1 pangkat 5 itu apa Mas? Berarti Mas. 1 pangkat 5 kan harusnya 5 kan, karena dia adalah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Ya enggak? Iya Pak. Ini kan harusnya 5. Masalahnya 5 di dalam Z5 itu ada apa enggak Mas? Enggak ada Pak.
Ya, adalah 5 di dalam Z5 itu apa? 0. Kembali ke 0 lagi gitu loh maksudnya. Paham nggak? Berarti diputar ya Pak ya? Diputar lagi Iya, ke muter awal. terus. Jadi muter terus. Nanti iya, berarti 6 di Z5 itu adalah 1. 2 gitu Mas. Jadi nanti 1 pangkat 6 itu harusnya memang 6, tapi 6 dalam Z5 itu nggak ada. Jadi dia jadi 2. Satu nggak Pak? Satu nggak Pak? Sorry, 1 kok. Maaf, 1 ya. 1 gitu. Paham? Paham Pak. Yang lain ada pertanyaan lagi sebelum diakhiri? Bapak, itu Z5-nya operasinya penjumlahan ya, Pak? Penjumlahan, Mbak. Ya, betul. Ini Z5 dengan operasi penjumlahan. Nanti kalau perkalian beda lagi nanti. Operasi penjumlahannya juga nanti penjumlahan 5 gini, Mbak. Maksudnya adalah penjumlahan bilangan bulat modulo 5. Gitu ya. Ada pertanyaan lain lagi? Nanya lagi Pak. Berarti Silakan. tadi yang teorema tadi yang identitas itu, yang teoremanya itu tergantung operasinya ya Pak. Kalau yang Bapak lagi jelasin ini kebetulan penjumlahan gitu ya Pak? Betul, kebetulan penjumlahan. Maka identitasnya adalah 0 di sini, Mas. Kalau nanti operasinya di sini operasi perkalian, maka nanti di sini 1, karena identitas terhadap perkalian itu 1 gitu, Mas. Paham? Kalau misalkan seterusnya berarti 2 gitu Pak? 2 apa maksudnya? 6. 1 pangkat 6 kok, I pangkat 6. 1 pangkat 6 di dalam Perkalian. Ya 1, Tadi kan Mas. tetap 1 juga ya Pak ya? Nah, gini Mas, kalau perkalian Z5 itu tidak dibangun oleh 1, Mas. Karena 1 nggak bisa membangun Z5 dalam perkalian. 1 pangkat berapapun berapa, Mas, kalau perkalian? 1. Jadi pembangunnya beda lagi, Mas. Oh. Nah, maksud saya nggak? Ini loh, ini kan 1 pangkat K itu menjadi 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, 2 itu kan karena operasinya penjumlahan, Mas. Karena 1 pangkat 2 itu 1 plus 1. Oh Ya, iya Pak. Nah, kalau operasinya perkalian, 1 pangkat 2 itu berapa? 1 kali 1 toh? Iya Pak. Ya nggak? 1 pangkat 2, 1 kali 1. 1 pangkat 3 berapa? Operasi perkalian. 1 kali 1 kali 1 toh? Berapa ini? Iya. 1 juga toh, Mas? 1. Iya Jadi Pak. 1 bisa nggak bangun Z5 dengan operasi perkalian? Tidak Pak. Nggak bisa, karena dia pangkat berapapun tetap hasilnya dirinya sendiri itu loh, Mas. Jadi kalau beda operasi gini, operasinya berganti, nanti pembangunnya juga berganti kemungkinannya. Paham? Iya Pak. Nanti Anda Iya, coba aja paham. dengan 2 misalkan. 2 bisa nggak kira-kira gitu kan? Cek aja nanti, cek sendiri ya. Jadi 2 pangkat Iya, 1 kan 2. 2 pangkat 2 berapa? Nggak bisa Pak. Udah nggak bisa. Iya 2 Pak. pangkat 2 4. 2 pangkat 3 Iya. berapa? 2 pangkat 3 kan 3 toh, ya nggak? 2 pangkat 3 kan harusnya 8. 8 modulo 5 3. Betul? Iya. Iya Pak. Terus 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 2 pangkat 4 4. kan 16 toh? 16. 16 modulo 5 berapa? 1 toh? 1. Iya nggak? Iya Pak. Terus 2 pangkat 5 berapa? 32. 32 ya? 32 itu Berarti berapa? 2 Pak. 2 2. lagi ya? Iya Pak. Nah, itu. Kembali lagi nanti masalahnya. Dari sini masalahnya nanti 0 nggak keluar di sini. Oh iya Pak. 0 nggak ada. Jadi ya, nggak tahu apakah Z5 kalau dengan operasi perkalian itu juga perlu dicek lagi masalahnya. Z5 dengan operasi perkalian, dia grup atau bukan, itu ya, dicek lagi nanti. Iya Mungkin Pak, paham ini Pak. bisa dibangun oleh nanti, sulit sih. Bisa nggak ya? Atau cari sendiri lah contoh-contoh lain nanti ya. Z5 perlu dicek lagi juga kok masalahnya. Z5 dengan operasi perkalian apakah dia grup atau bukan dulu. Kalau dia bukan grup ya kita nggak bisa bicara tentang pembangunnya gitu ya. Jadi beda operasi itu sudah beda lagi definisi tadi. Yang penting itu yang perlu dipahami. Itu Mas ya. Iya Pak, paham Pak. Ada lagi